Renungan Hari Sabtu 28 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-29 tahun A. Pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Doa pengajaran dan pelayanan Yesus. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 2 ayat 19 sampai 22. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudariku terkasih, salah satu ciri orang yang memiliki kedewasaan, iman dan rohaninya adalah orang itu akan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidupnya. Ia menjadikan kehendak Allah sebagai sumber kekuatan dan penentu utama dalam karya pelayanannya. Saudara-saudariku, doa pengajaran dan pelayanan menjadi rutinitas Yesus. Santo Lukas menampilkan sikap Yesus sebelum dan sesudah memilih para rasulnya. Sebelum memilih para rasul, ia berdoa. Pada waktu itu Yesus naik ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Yesus mengkomunikasikan kepada Allah Bapanya tentang segala rencana yang akan dilaksanakannya, yakni memilih orang-orang yang tepat untuk dijadikan sebagai murid-Nya. Yesus beranggapan bahwa keputusan yang akan diambil sangat penting dan urgen, maka ia harus melibatkan Allah untuk menyempurnakan rencana dan kehendak-Nya. Ia memilih ke-12 murid-Nya dengan nama mereka masing-masing, suatu pilihan yang tepat. Ia juga memberikan kepada ke-12 orang yang dipilihnya dengan nama khusus rasul. Sebagai rasul, mereka akan terlibat dalam karya kerasulan Yesus. Mereka harus siap untuk menjadi misionaris Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, apa wujud konkret tugas menjadi rasul? Yesus menunjukkan kepada ke-12 orang yang telah dipilihnya dengan 2 tindakan yang dilakukannya, dan tindakan itu juga mereka akan melakukannya, yakni pengajaran dan penyembuhan, pelayanan. Ketika Yesus turun bersama murid-muridnya, mereka berjumpa dengan massa yang jumlahnya besar, banyak. Ia melibatkan mereka dalam karya pengajarannya. Ia menunjukkan kepada para murid-Nya tentang kuasa yang dimilikinya, sehingga mampu untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Semua tindakan yang dilakukan oleh Yesus di mata murid-murid-Nya menjadi acuan dasar panggilan mereka menjadi rasul. Mereka juga akan diberi kuasa dan diutus untuk mewartakan sabda Allah, menyembuhkan dan mengusir setan. Mereka harus hadir untuk menghadirkan kerajaan Allah. Tindakan kerasulan para murid Yesus nyata dan berbuah setelah kebangkitan Yesus Sang Guru. Saudara-saudariku terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Santo Simon dijuluki si Zelot, yang berarti yang rajin. Ia mempergunakan namanya, status namanya, dan ia mewartakan Injil di Mesir, Persia, dan wafat di Irak bersama Yudas. Sedangkan Santo Yudas disebut juga Tadeus, yang berarti yang berani.
Ia mewartakan Injil di Mesopotamia dan kemudian bergabung bersama Simon dan mati sebagai martir di Irak. Marilah dengan rendah hati kita belajar dari dua orang kudus ini yang setia dalam tugas kerasulan mereka, yang rajin dan berani untuk mewartakan Injil dalam segala situasi dan tantangan. Dan kita mohon agar semangat kerasulan mereka senantiasa menjadi semangat kerasulan kita di tengah situasi dunia yang kita hadapi saat ini. Kita harus rajin dan berani untuk mewartakan Injil dan memberikan bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Santo Simon dan Yudas Tadeus, doakanlah kami.